Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faya ayuhan nas usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال أيضا في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال أيضا في آية الأخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي اتق الله اتق الله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. Jamaah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Allah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kehidupan ini dengan penuh kemauan kita. Kemanapun kita mau, kemana kita melangkah, semua diberikan oleh Allah kekuatan kepada kita. Hari ini kita berjumpa di hari Sabtu 1 Agustus 2020. Allah memberikan kesempatan lagi hidup kepada kita. Mana lagi nikmat yang engkau dustakan, kata Allah. Ketika kita diberi sampai saat ini. Ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini. Nikmat-nikmat kebebasan hidup di dunia ini. Maka ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat itu, mari kita pergunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Dengan satu syarat, ketika Allah memberikan nikmat-nikmat yang baik kepada kita, maka kita pun jangan lupa kepada Sang Maha Pencipta pemberi nikmat itu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak bisa dimisal-misalkan oleh makhluk apapun. Dia mewujud, dia ada sebelum alam ini ada. Sebelum bumi dan langit ada. Bahkan seluruh langit dan bumi hancur pun dan tiada, dia akan ada. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita merenung dalam situasi di hari Idul Adha, bahwasanya dalam kehidupan ini kita harus semangat dalam mengantisipasi kehidupan ini. Kita harus bersabar dalam kehidupan ini. Kita harus semangat kuat dalam menjalankan kehidupan ini. Rintangan berbagai macam cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, dari kiri dan kanan, dari belakang depan, semuanya adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Persoalan kita lalui itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menjalankan kehidupan ini, mari kita semangat untuk menjalankan kehidupan ini juga sampai dengan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari. Kemungkinan persoalan-persoalan itu melanda di dalam diri kita. Tetapi mari saya mengajak kepada jamaah ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatasinya dengan penuh dengan sabar. Dengan penuh akal pikiran yang sehat, dengan penuh hati nurani yang sedalam-dalamnya.
Sehingga persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam dunia ini akan teratasi dengan baik, dan tentunya memohon munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan di dalam Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka 'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersujud. Bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka 'asaka rabbuka maqam. Kata Allah, engkau akan aku beri makom. Akan aku beri tempat di mana Allah memberikan tempat yang paling layak. Derajat yang paling layak ketika kita masih di alam dunia. Mungkinkah itu adalah makom yang tinggi, adalah kekayaan? Mungkinkah ada kelapangan rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkinkah kita dibuatnya dengan lahirnya seseorang dengan tampan rupawan? Mungkinkah kita lahirnya adalah cantik jelita? Mungkinkah itu diberi ilmu yang bermanfaat, yang luas, yang tinggi? Makom, derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih bahwa kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan para ulama, para tabi'in. Bahwa ilmu kita nyampai kepada mereka. Jemaah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengingatkan di dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, jika kamu merasa minta kepadaku, bertanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku adalah dekat denganmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran itu, sesungguhnya Dia dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak jauh dari kita. Maka dalam kehidupan ini, mari kita senantiasa merenung diri, menjalankan kehidupan ini, bahwa segala bentuk yang diberikan Allah yang ada di dunia ini adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kasar, semua yang lembut adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akan hancur selain Allah Subhanahu wa taala. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia hanya tunggal. Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan demikian. Jemaah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari di dalam kehidupan ini kita landasi diri kita dengan satu macam, yaitu dengan sebuah ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Ketika iman sudah masuk di dalam diri jasad seorang manusia, mengucap lisannya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Maha Pencipta, turun ke hati, meyakini di dalam hati, tasdiqum bil qalbi wa a'malu bil arkan, menjalankan kehidupan setelahnya. Setelah yakini dalam hati, kemudian jalankan kehidupannya perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala merintahkan juga kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukankah Allah mengatakan itu dalam Al-Qur'annya, bahwa kita diperintahkan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ikhwah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan sedikit pencerahan ini menjadikan kita semangat dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan ini dengan penuh dengan kesabaran, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan semangat mengatasi persoalan-persoalan hidup ini. Tentu kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.